wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai budaya risiko. Saya Dipa Salma Angelina, NPMC 102100048. Saya Rifa Gniasa Fitri dengan NPMC 102100068. Baik, selanjutnya. Isi dari presentasi kami yang pertama menjelaskan mengenai budaya risiko, yang kedua tentang risk respon, yang ketiga mengenai implementasi budaya risiko penting dalam sebuah organisasi karena hal ini membantu dalam beberapa hal, dan yang keempat langkah-langkah yang dapat diambil dalam rangka menciptakan budaya risiko yang mencakup 5 tahapan. Selanjutnya, budaya risiko adalah norma-norma perilaku bagi individu dan kelompok dalam suatu organisasi yang menentukan kemampuan kolektif untuk mengidentifikasi dan memahami secara terbuka, mendiskusikan, dan bertindak atas organisasi risiko saat ini dan juga masa depan. Nah, budaya risiko ini tuh merupakan jantung dari keputusan manusia yang mengatur kegiatan sehari-hari setiap organisasi. Hal ini tuh relevan untuk seluruh bagian organisasi, bukan hanya manajer risiko. Selanjutnya, risk culture. Risk culture ini dapat terbentuk akibat adanya ketidaksesuaian antara nilai perusahaan dengan tindakan pimpinan, perilaku karyawan, atau sistem organisasi. Culture risk ini mempengaruhi keputusan manajemen dan karyawan selama aktivitas sehari-hari dan berdampak pada risiko yang mereka tanggung. Selanjutnya, ada risk respon. Risk respon ini adalah tindakan atau strategi yang digunakan oleh sebuah organisasi untuk menghidupi risiko yang telah diidentifikasi. Di sini ada beberapa jenis respon risiko yang umum digunakan. Yang pertama ada avoidance atau penghindaran, di mana organisasi menghindari risiko dengan menghindari kegiatan atau tindakan yang dapat mengekspos mereka pada risiko tersebut. Nah, contohnya tuh apa? Nah, contohnya tuh di sini, jika risiko terkait dengan investasi tertentu terlalu tinggi, maka organisasi dapat memutuskan untuk tidak berinvestasi. Yang kedua ada mitigation atau pengurangan, di mana organisasi mengambil tindakan untuk mengurangi dampak atau probabilitas terjadinya risiko. Contohnya tuh, pengurangan risiko adalah implementasi kontrol keamanan untuk mengurangi risiko kebocoran data. Yang ketiga ada transfer, di mana organisasi mentransfer risiko kepada pihak ketiga seperti asuransi atau kontraktor. Nah, dengan cara ini, jika risiko terjadi, maka kerugian akan ditangani oleh pihak lain. Selanjutnya ada penerimaan, di mana organisasi menerima risiko tanpa melakukan tindakan untuk mengurangi atau mentransfernya. Biasanya tuh digunakan untuk risiko yang memiliki dampak yang rendah atau probabilitas rendah, atau untuk risiko yang biayanya lebih tinggi untuk dihindari atau dikurangi daripada untuk diterima. Selanjutnya ada exploitation atau eksploitasi, di mana digunakan dalam konteks risiko positif, di mana organisasi mencoba untuk memaksimalkan peluang yang terkait dengan risiko tersebut. Nah, misalnya mengambil risiko dalam peluncuran produk baru untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Selanjutnya ada kontingensi atau kontingensi. Ini adalah organisasi merencanakan tindakan yang akan diambil jika risiko yang telah diidentifikasi terjadi. Ini adalah persiapan untuk mengatasi dampak risiko jika risiko menjadi nyata. Pemilihan respon risiko yang tepat tergantung pada karakteristik risikonya, tujuan organisasi, dan juga sumber daya yang tersedia. Strategi respon risiko harus sejalan dengan strategi bisnis keseluruhan dan tujuan organisasi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Diva. Baik, dilanjutkan oleh saya mengenai implementasi budaya risiko penting dalam sebuah organisasi, karena hal ini membantu dalam beberapa hal. Pertama, mengurangi kerugian, yang dimana budaya risiko mendorong
terhadap potensi resiko dan membantu mencegah tindakan yang dapat menyebabkan kerugian finansial atau reputasi. Kedua, ada pengambilan keputusan yang lebih baik. Organisasi dia resiko yang baik cenderung membuat lebih baik dan lebih tentang resiko yang dihadapi. Yang ketiga, reputasi dan kepercayaan. Menerapkan budaya resiko yang baik dapat mempertahankan reputasi yang baik di mata pelanggan, rekan bisnis, dan pemegang saham. Lalu ada kepatuhan dan regulasi. Organisasi yang mematuhi peraturan dan regulasi memiliki dapat menghindari sanksi hukum dan denda. Lanjut, inovasi yang bertanggung jawab. Budaya resiko yang positif dapat merangsang inovasi yang bertanggung jawab karena organisasi merasa lebih nyaman mengambil resiko yang terkendali. Dan yang terakhir ada pengembangan keunggulan bersaing, yang dimana dan memahami mengelola resiko dengan baik, organisasi mengembangkan keunggulan bersaing dalam lingkungan bisnis yang kompleks. Budaya resiko itu dapat membantu organisasi mengelola resiko dengan lebih baik, melindungi kepentingan mereka, dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat untuk pertumbuhan dan keberlanjutan jangka panjang. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah yang dapat diambil dalam rangka menciptakan budaya resiko yang mencakup 5 tahapan. Yang pertama, komitmen pimpinan menciptakan irama yang sama, yang dimana sebelum kita menerapkan budaya resiko dan itu diimplementasikan, harus ada komitmen bersama dari para pemimpin atau eksekutif. Pemimpin inilah yang menjadi pendorong utama untuk memulai suatu budaya resiko. Selanjutnya, manajer-manajer dan pimpinan level menengah berperan penting dalam mengkomunikasikan dan mempengaruhi perilaku karyawan atau pegawai untuk mengimplementasikan manajemen resiko tersebut. Yang kedua, ada memberikan edukasi kepada seluruh stakeholder mengenai pentingnya melakukan manajemen resiko. Nah, sampaikan pemahaman kepada mereka bagaimana potensi kerugian itu jika tanpa manajemen resiko. Lakukan workshop dan training manajemen resiko untuk manajer di berbagai level organisasi, supaya stakeholder ini tuh terkait dengan bisnis kita yang dapat melakukan manajemen resiko dengan standar yang sama. Lalu ada yang ketiga, lakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat knowledge sharing mengenai manajemen resiko. Yang keempat, ada supaya budaya resiko ini tercipta, maka harus terdapat komunikasi yang konsisten yang mengenai pentingnya manajemen resiko dalam aktivitas sehari-hari, sehingga orang akan konsisten dalam melakukan manajemen resiko dan aktivitasnya. Dan langkah yang terakhir, menciptakan suatu pendekatan yang jelas terhadap manajemen resiko. Prosedurnya harus didokumentasikan, disosialisasikan, untuk kemudian diimplementasikan dalam keseharian pengambilan keputusan. Hal ini supaya jelas dan tidak terjadi kebingungan mengenai langkah apa yang harus diambil. Baik, saya kembalikan kepada Diva. Baik, terima kasih Riva. Selanjutnya, mungkin cukup sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.